Tawa belum apa-apa. Aduh, katanya acara agama, ceramah. Ustaz gini hari belum datang, Bu. Bu, tahu Ustaznya kemana, Bu? Tahu nggak, Bu? Masya Allah. Udah kalau gitu saya biarin aja, saya ceramah aja biarin. Borongan, ceramah juga, MC juga biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siapa yang suka daun salam? Semuanya. Petiknya di kebun Pak Tatang. Siapa yang jawab salam dengan ikhlas? Mudah-mudahan dilunasi utang. Amin. Saya punya utang. Ibu mah agak. Ya, terima kasih Bu ya. Kita ketemu lagi tentunya di acara Sudut Dakwah Islam Penyejuk Iman. Tentunya di acara lagi setiap minggunya, setiap harinya kita lihat Bu di YouTube ya. Mas saya lupa kadang-kadang ini dia nih. Begini Bu. Waktu minggu yang lalu kita ceramah tentang anak yang soleh. Kemudian yang kedua mengenai memiliki aset anak yang soleh. Sekarang temanya apa Bu? Temanya apa Bu? Tahu nggak Bu? Bisa berusaha lagi ini Bu. Nah, baik Bu. Sebelumnya saya juga mau ucapkan dulu Bu ya sama Ibu yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan kita, yaitu Bapak Ketua Yayasan Pendidikan dan Pemuda Islam Hasanul Abadiyah yang telah menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah. Ya, beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam Hasanul Abadiyah. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dukungannya. Mudah-mudahan beliau keadaan sehat selalu ya Bu ya. Amin. Dan selalu keberkahan. Dan mudah-mudahan saya mengikuti jejak beliau walaupun beliau tidak mau mengikuti jejak saya. Ya. Kemudian saya ucapkan juga Ibunda Haja Ismail Umi, yaitu Ibunda dari Bapak Ustadz Junedi, penceramah kita. Terima kasih Ibunda Haja Asna Ismail ya Bu ya. Sudah kenal Bu? Nah, saya baru tadi kenal Bu. Ya. Jadi juga saya ucapkan kepada bapak-bapak yang sudah hadir di studio ya, masjid ya. Juga orang hadir yang semua yang berbahagia sekalian ya. Bu, pergi jauh ke Malaka. Cakep. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Dengan bismillah acara sebuka. Cakep. Alhamdulillah. Nah, ginilah Bu. Ngoceh-ngoceh sendiri, Ustadz kagak ada. Saya ngantuk Bu. Malam begadang. Daripada Ustadz kagak ada, saya mau tidur aja lah. Ngapain saya ngoceh-ngoceh sendirian? Ustadz kagak ada. Ustadz kagak. Ya kan Bu? Percuma. Ya Bu, ya pada ini sama lah. Ngapain tidur aja mendingan lah. Pusing mana dingin. Hah? Assalamualaikum. Ibu-ibu udah banyak yang hadir nunggu Ustadz kayaknya nih ya. Alhamdulillah, tungguin. Cuman saya juga nunggu MC kita nih Bu, belum datang. Ya, kalau mau ada MC kan belum bisa dimulai. Ibu lihat nggak MC saya di mana nih MC-nya nih? Nggak tahu. Ah, lagi ngiler. Bukan ini makanya pengantin sunat ini. Salah tempat ini. Dek. Pengantin sunat ini. Ini buat MC sama penceramah, jangan duduk di sini. Ini salah tempat duduk nih, mana nih? Pak, ini bukan tempat pengantin sunat. Apa di sana? Ini buat MC sama penceramah. Pak, kenapa? saya MC. Bukan nih pengantin sunat ini mah. Kenapa? Mana? Saya MC Pak. Kagak. Bukan. Masa Bapak nggak percaya? Kalau saya super percaya itu saya musyrik. Saya juga nggak percaya. Saya hanya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh percaya sama sampean. Musyrik. Pergi sana. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Pak lihat dong, saya MC itu gambarnya juga gambar saya Pak. Gambarnya jelek. Gambar jelek. Iya. Jelek. Iya jelek. Sayanya Pak. Tambah hancur.
Pak Ustadz, Hah? saya MC ya. Bener? Iya. Coba, iya mirip dikit. Ini bener Pak, ini Bener. gambar mati nih hidup. Oh iya, oh MC, Masya Allah. Pak Ustadz. Maafin Bang, kita kan baru ketemu, jadi nggak tahu kalau ini yang mau MC-in. Iya. Saya mau diundang dari mana, sih diundang dari mana sama panitia. Iya. Ketemu di sini, kita belum saling kenal. Jadi kagak tahu, maafin ya Bang ya. Iya. Pak Ustadz, aduh Pak Ustadz. Oh, belum kering. Burungnya terbang Pak Ustadz. Pak Ustadz sih terbang. Belum kering udah bikin acara. Pak. Pak, deh kalau Bang MC ayo dah. Acara dibuka. Dan buka dah orang ibu-ibu di restoran. Dibuka, Pak? Dan buka. Alhamdulillah udah dibuka. Buka acaranya nih, jangan dibuka bajunya acara. Oh, buka acara. Udah nunggu kesian. Lihat nih. Satu lagi mana Pak tangannya? Tangan Bang, kalau tangan. Ini tangan. Oh ininya. Masya Allah, anak kecil suka amat ini. Nih, kita malu dong ya. Ibu-ibu banyak banget maksudnya udah hadir. Lah, astagfirullah. Iya, cakep-cakep, kece-kece, cantik-cantik. Masya Allah. Bajunya bagus-bagus. Kayak di surga saya. Saya jadi ingat ada sebuah pantun nih kalau ngadepin ibu banyak begini. Gimana pantunnya Pak? Pulau Seribu beli ikan gabus. Ikan gabusnya mati terlentang. Ibu-ibu bajunya bagus-bagus. Sayangnya boleh ngutang. Tenang Bu, saya balas lagunya Pak Ustadz Bu. Ya. Beli kentang dimakan kancil. Dan katanya bisa ngutang, yang penting bisa nyicil. Kamu tuh bisa nyicil ya? Bisa nyicil. Gitu. Nyicil kerudungan, nyicil bros, nyicil buat bayaran saya. Hah? Jadi ibu-ibu begitu, seragamnya banyak. Satu belum lunas udah ngutang lagi. Yang kedua belum lunas udah ngutang lagi. Ya. Ada Pak yang seragamnya nggak banyak Pak. Apa itu? Setiap pengajian seragamnya itu mulu. Siapa itu? Dicuci terus Bu. Ditaruh. Saya itu banyak seragamnya. Karena tiap minggu gitu. Jadi acaranya acara apa nih Pak Ustadz? Ini acara sudut dakwah Islam. Oh, sudut dakwah Islam. Ada ibu-ibu udah kesian. Kita mulai aja deh ya. Mulai aja deh Bang dah. Saya bawa ini dah. Iya dah. Ini buat tumben bener hari ini ya. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Izin duduk. Oh ya, silakan. Jangan ikut-ikutan duduk. Katanya izin duduk. Kan MC diri. Bapak sendiri? Saya duduk sendiri, di MC diri. Aduh, susah nih punya MC begini. Saya ulangi sekali lagi ibu-ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita dapat bertemu kembali yang tentunya di acara channel kesayangan kita, ya kan, YouTube kesayangan kita, yaitu dalam acara Sudut Dakwah Islam Menuju Iman. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu Masjid Taklim yang tergabung dalam Mazhabit IMTA. IMTA ya Pak? Betul. IMTA. Mudah-mudahan dengan keadaan ibu sebagai pendidik iman buat hati kita semua, buat kehidupan kita di dunia dan juga bakal tempat kita nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan ya. Juga saya ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Haji Arif beserta Bapak Guru dari SMK Islam Pasar Sabaria, juga Ibu Murni yang sudah hadir mendukung acara kita ini dari Majelis Taklim Nurul Islam. Namun sebelumnya, Pak Ustadz boleh saya sebutkan nama-nama Majelis Taklimnya? Boleh. Baik. Di sini akan saya sebutkan yang sudah hadir yaitu Masjid Taklim ibu-ibu dari Masjid Al-Isra. Ada Bu dari Masjid Al-Isra? Ada ya Bu ya. Kemudian dari Masjid Atuko, kemudian dari Masjid Taklim Al-Firdaus. Yang keempat adalah dari Masjid Nurul Islam. Kemudian dari Masjid Nurul Hikmah, kemudian Masjid Taklim dari Asyalam. Yang ketujuh dari Masjid Taklim Al-Munawwarah. Yang tentunya banyak ya Bu, yang semuanya tergabung dalam Imta di Adatan Nurul. Terima kasih, mohon maaf apabila tidak dapat disebut satu persatu Masjid Taklimnya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi takjub saya. Mudah-mudahan dengan tidak disebutnya kali Ibu, Allah akan menunjukkan kita besar-besar di akhirat nanti dan kita semua dalam kehidupannya. Amin. Ya, mohon maaf sekali lagi. Tentunya acara akan dibuka oleh Bapak Ustadz kita yaitu Bang MC.
Katanya ada 22, itu disebut ada 7. Apa nggak kurang nyebutinnya tuh? Ya, nambah dong. Contekannya mana contekannya? Nambah dong. Ada tuh sebelah kanan, sebutin aja. Oh, sebutin aja. lainnya. Oh iya deh. Aduh, MC gimana nih? Baiklah, saya ulangi. Yang tadi sudah disebut karena saya disuruh sebut. Selanjutnya yang ketujuh adalah dari Masjid Ta'lim Al-Munawwarah. Udah sebut lah Al-Munawwarah. Dari Masjid Ta'lim Al-Buket. Buket. Nggak ada ya? Pakai kacamata. Kalau kata agak ada kacamata. Mohon maaf, nggak ada Masjid Al-Buket dulu ya. Ya. Dari Masjid Ta'lim Al-Huda. Ada Bu? Ya, bilang ada aja Bu. Kita ini nggak ada. Ada begini no, bandel. Walat nih satu bilang bandel. Maaf Ustaz, no yang bandel nih dia. Oh, iya, memang. Yang kesembilan yaitu dari Masjid Ta'lim Nurul Hidayah ada Bu? Ada, bilang ada aja udah. Yang ke-10 dari Masjid Ta'lim Huda Zakirin ada? Alhamdulillah, makasih ya. Kemudian yang ke-11 dari Masjid Ta'lim Al-Hidayah ada. Masjid Ta'lim ada? Ada. Ada. Masjid Ta'lim Nurul Sholihin ada Bu? Ini yang ke-13 dari Masjid Ta'lim Anur ada Bu? Ada semua ada, memang ada aja. Yang ke-14 dari Masjid Ta'lim At-Taufik. Ya, tetangga saya tuh. Tetangga saya Pak Ustaz At-Taufik. Oh, Taufik. Ya, di Gang Duku itu saya tandang nih. Oh, tangga. 7 tahun jadi marabot saya. Jadi marbot. Oh, Kirain marbot. jadi imam. Hah? Kirain imam. Imam Nuri Sol yang lain. Oh, si imam. Nah, yang 15 yaitu dari Masjid Ta'lim Al-Muhajirin. Ada Bu ya? Kemudian yang ke-16 dari Masjid Al-Amanah. Yang ke-17 dari Masjid Ta'lim Al-Ikhlas. Ke-18 dari Masjid Ta'lim Al-Falahibu ada? Absen lagi nih. 19 dari Masjid Ta'lim Al-Makmur. Yang ke-20 dari Masjid Al-Mu'minat. Ke-21 dari Masjid Ta'lim Apa 21? nggak ada. Enggak ada. Ya Nggak ada. udah Dari jadi Masjid baca. Ta'lim yang belum ngumpul nggak ada. Itulah Bu ya, tadi ada 20 Masjid Ta'lim. Nah, Baitur Rahmah enggak disebut. Aduh. Nah, yang kedua. Mohon maaf ketiga langgu. Terima kasih Ibu ya selaku ketua dari Masjid Ta'lim Baitur Rahmah. Ibu selamat datang Ibu. Mohon maaf Bu, ntar nggak dibayar. Sebut. Maaf Ibu ya, sebut Ibu dari Masjid Ta'lim Baitur Rahmah ya Bu, ada Bu? Tapi saat itu kagak ada Baitur Rahmah sekarang tapi alhamdulillah Bu ya. Walaupun Masjid Ta'lim yang lain nggak datang, tidak ada di sini, tapi tetap ada di hati kami. Karena apa? Ada di tunjuk iman. Ya, itulah Bu ya. Tadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dari Masjid Ta'lim ya, perwakilan Masjid Ta'lim yang ada di seluruh Tanjung Duren, baik Tanjung Utara, Selatan, dan juga Masjid Ta'lim yang ada di seluruh Indonesia dan umumnya pada dan Ta'lim yang ada di dunia, yaitu negara-negara Muslim. Mudah-mudahan dengan berkumpul Masjid Ta'lim maka berkumpullah 1000 malaikat ketika kita mendapat Ta'lim, bahkan lebih yang akan mencatat ketika kita mendapatkan Masjid Ta'lim. Kemudian ketika kita keluar setelah mengajar, malaikat akan memberikan keselamatan kita ketika kita sampai rumah. Amin ya Bu ya. Baik, acara ini tentunya sudah saya buka di awal Masjid Ta'lim, tapi jangan lupa Bu ya, sebelum acara ini ada beberapa ya Bu ya. Jangan lupa saya ingatkan harusnya sebelumnya ada like, subscribe, share, dan komen ya. Ibu jadi acara ini jangan lupa Bu, di like Bu, tahu dan di like Bu. Nah, di subscribe, tahu nggak subscribe Bu? Tahu Bu, itu yang keserut. Like Bu ya, kemudian di share ya. Ibu tahu di share Bu ya? Di share itu dikirim Bu, jangan di share. Baru ini masuk komentar. Juga di sini bagi Ibu Ta'lim, Bapak-Bapak sekalian yang ada di mana saja berada, yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui nanti ada di sini ya. Pertanyaan mengenai apa saja, mengenai kehidupan rumah tangga, mengenai apa saja, silakan kirimkan ke WhatsApp kami atau ke WA kami ya di acara Sudut Dakwah Islam. Tentunya dibuka dulu passwordnya Sudut Dakwah Islam. Itulah bagi penanya baik yang ada di studio maupun yang berada di mana saja berada. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi.
berikutnya kami akan sampaikan yaitu ceramah kita, Ustadz kondang kita, Ustadz yang sudah pergi jauh melalang dunia, ya, dari negara satu ke negara lain. Alhamdulillah sekarang cuma ada di negara Indonesia, yaitu Ustadz Junaidi. Kepada Ustadz waktu 4 silakan. Mulai nih. Mulai dah, nggak mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dong ribet amat. Ya, saya nggak ganggu kamu jangan ganggu saya. Perhatiannya kemari. Ini dah, ngambek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wasyafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia serta para pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, tak terkecuali kita. Karena setiap orang yang melangsungkan sebuah pernikahan, doa yang ia terima dari seluruh hadirin, doa yang dia terima dari seluruh undangan yang datang, dari kerabat, handai tolang, teman sejawat, keluarga dekat, pasti memberikan doa semoga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul? Betul. Kan begitu ya, kalau ada pengantin kita datang, semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Enggak ada orang yang memberikan doa restu pada kedua mempelai ini. Kita datang kondangan, kita mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Ketika kita bersalaman kepada pengantin laki-laki, doa yang disampaikan semoga lekas mendapatkan jodoh yang kedua. Ada yang mendoakan gitu? Pak Ustadz. Iya siap. Waduh, kalau begitu mas saya ingat Pak Ustadz. Ingat waktu saya kan ke teman saya ke acara pernikahan, saya ngucapin selamat dan doa dong. Bagus. Saya bilangin selamat ya, selamat menunggu hidup baru, semoga anak baru, dan yang kedua mudah-mudahan punya istri baru. Dan Masya Allah. Iya, doanya begitu? Iya. Tuh bininya denger nggak? Ya nggak tahu. Ya Allah, itu kalau bininya dengar bisa ngerusak suasana, bisa ngambek tuh pengantin. Kok bisa ngambek kan itu doa salah. yang pertama bagus, semoga mendapat anak. Iya. Tapi yang kedua, semoga mendapatkan jodoh yang baru. Lah baru duduk di pengantenan, masa didoain dapat jodoh yang baru lagi? Ya maksud saya bercanda Pak Ustadz. Ya nggak boleh Pak Ustadz ya? Nggak boleh ya? Doa yang baik-baik. Semoga mendapat rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleh. Iya. Paham? Paham Pak, paham. Nyodok aja. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Walaupun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah menjadi dambaan setiap pasangan suami istri, akan tetapi mewujudkannya bukanlah sesuatu yang mudah. Semudah membalikkan telapak tangan. Maaf, apalagi kehidupan rumah tangga sekarang nih, ketika kita didera oleh pandemi COVID-19 yang bisa menggoncangkan kehidupan rumah tangga, ada orang yang berkata, jangankan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk mempertahankan rumah tangga yang utuh saja itu sudah merupakan sebuah prestasi. Jadi ada orang begitu Bu, sekarang ini kehidupan rumah tangga, apalagi suaminya dipecat, nggak punya pencaharian, ya, dia berkata boro-boro bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, buat mempertahankan kelanggengan kehidupan rumah tangga saja berat dan susah.
Hidup bertahan, hidup bertahan. Bertahan dari mana? Tadi mempertahankan. Iya, duduk dengerin. Salah saya. Lurusin. Salah. Suruh pulang ngapain Ibu? Ya. Undang MC yang begini orang belum rasul main nyedok-nyedok aja. Makanya Bu, kalau saya lihat data statistik perceraian, kasus perceraian di tahun 2021 kemarin ini itu sebanyak 447.743 kasus perceraian. Wah, banyak janda. Jandanya yang bilang itu orang mah prihatin. Hah? Kasus perceraian begitu tinggi, jangan janda yang dilihat. Lah, Ya Allah. kan ibadah Pak Ustadz numpukin janda. Ada yang yatim, ibadah berkah. Ya bagus kalau nyantuin anak yatimnya lah jandanya. Lah bayangin aja 400.000 janda kita kumpulin ya. Masya Allah. Terus Terus nih. Pak, terus Pak. Jangan digerecokin dong. Kagak. Lah kalau udah janda mah. Ini ke rumah aja kalau dengan janda. Jadi luar biasa yang mempertahankan kehidupan rumah tangga itu. Maka sudah harus kita introspeksi dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing nih. Yang alhamdulillah mungkin rumah tangga kita kemarin mampu bertahan di terpaan pandemi COVID-19 karena ibu-ibu termasuk istri yang soleha, siap menghadapi apapun kondisi keadaan dalam rumah tangga. Ya walaupun mungkin suaminya kehilangan mata pencaharian atau sulit mendapatkan uang, tapi ibu qanaah menerima apapun kondisi dan keadaan yang ada. Yang kita berintrospeksi diri, apakah selama ini kita sudah menjalankan kehidupan rumah tangga kita sesuai dengan aturan Islam atau belum? Apakah kehidupan rumah tangga selama ini kita sudah menghadapi kehidupan rumah tangga yang samawa atau belum? Atau kita bertanya, apakah rumah tangga kita selama ini di rumah kita sudah merasakan bahwa rumah tangga baiti jannati, rumah tanggaku adalah ibarat surga bagiku. Jangan baiti nari, rumah tanggaku seperti neraka dalam kehidupanku. Na'udzubillah min. Karena itu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu adalah benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oh, makanya mikir. Bagi kaum yang berpikir. Emang kaum yang berpikir? Ya kagak mikir saya. Ya, emang punya pikiran? Mikir saya nggak punya pikiran. Punya. Oh, keren nggak punya pikiran. Bagi kaum yang berpikir ya kagak mikir, saya disalahin. Entah tadi benar. Jadi ayat di atas menegaskan Bu bahwa pernikahan disyariatkan dan harus kita wujudkan dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Islam mengajarkan umatnya agar keluarga dijadikan institusi yang aman, nyaman, kukuh, bahagia bagi seluruh anggota keluarga kita. Itulah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang harus kita wujudkan. Oh, gitu. Apalagi mau ngomong lagi? Ustaz, ini kalau bicara ketenangan saya pernah ingat Pak Ustaz. Oke. Saya kan rumah tangga nih Pak Ustaz, udah lama. Betul. Saya kan punya ketenangan juga Pak Ustaz. Gimana ketenangan ini? Oh, rumah tangga saya punya ketenangan Pak Ustaz. Subhanallah. Saya nggak punya duit, istri saya tenang. Saya nggak punya beras, istri saya tenang. Anak saya belum makan, saya tenang. Gitu Pak Ustaz. Gitu. Oh iya, apalagi nggak ada yang berkata marah-marah tuh Pak Ustaz. Masya Allah. Saya tuh tenang namanya saya. Itu bukan rumah tangga yang samawa, bukan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, tapi rumah tangga yang tenang dalam tekanan.
Paham? Anak istri lapar tapi nggak berani ngomong karena udah dipelototin sebelum ngomong. Jadi mereka tuh nggak mendapat ketenangan, nggak mendapat kebahagiaan, tapi tekanan batin. Nih suami yang begini mah kalau perlu dicari lagi gantinya nih. Jadi bagaimana istriku, bagaimana Pak Ustadz supaya kita hidup ini menjadi tentram dan tenang? Itu baru bagus nanya. Sesuai tadi yang diterangkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, itu saya nyimak Pak Ustadz. bagus. Silakan. Baik, ini baru cakep nih pertanyaannya. Jangan anak ini dibikin tenang tapi dalam tekanan. Nggak boleh tuh begitu. Kita pikir biar tenang nih Pak Ustadz. Cuma tenang karena dipototin. Ya kan, Cuma bolok ditaruh di depan. Lah mana yang berani ngomong? Ya saya nggak tahu tadi ayatnya tadi begitu udah Ustadz bacain surat Ar-Rum ayat 21. Firman Allah mengatakan begini. Ya saya jadi pengen nanya Pak Ustadz. Kan saya tahu tuh gimana Pak. Jawab nih. Jangan, prototin. Jawab. Baik. Lalu bagaimana Bu supaya kita rumah tangga ini mendapatkan rumah tangga yang sama? Sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, sikap santun dan bijak yang harus kita wujudkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Muasyarah bil ma'ruf. Merawat cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga itu sama dengan kita merawat tanaman. Maka pernikahan dan cinta kasih harus dijaga dan dirawat agar tumbuh subur dalam kehidupan rumah tangga. Terutama seorang suami, nih suami nih bagian ini, harus memperlakukan istri kita supaya mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan harus dengan cara yang baik-baik. Bukankah waktu nikah ingat nggak pernah berikrar dan berjanji? Pernah saya. Apa janjinya? Sayang, saya nikahin kamu, saya akan menyayangi kamu Gitu. dan memperhatikan kamu lahir batin gitu. Tapi kalau tadi dia lapar didiemin, itu bukannya sayang, itu namanya Sekali tekanan batin. tekanan batin. Oke, saya ingat ini. Waktu lagi nikah, kan sudah akad nikah, kan baca ikrar taklid ya. Oh. Janji kepada istri. Sesudah akad nikah ini, saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Pulana. Namanya Pulana kan istrinya? Bukan. Siapa? Mulyanto. Oh, Mulyanto. Iya, karena nggak tahu jadi apa? Mulyana. Mulyana. Kalau nyebut Mulyanto kita sah. Oh, gitu. Apa Ya. bener dia mah tukang Yang nikah. bernama, siapa yang bernama? Yang bernama istrinya Mulyanto. Mulyanto. Mulyani. Mulyani. Ya. Yang bernama Mulyani dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Janji itu ingat. Waktu lagi ikrar wajib dipenuhi janji tersebut ketika kita berhubungan, bergaul, berhidup bersama dengan istri kita harus muasyarah bil ma'ruf. Oh, dengan penuh cinta dan dengan kasih penuh sayang. cinta dan kasih sayang. Betul. Masya Allah. Ya. Paham? Paham. Satu. Ingat tuh bini, paham. Satu apa Pak? Bininya siapa? Ya bini sayang di rumah. Oh, dia mau nunjukin dari kemari. Ya kan kesel. Nah, iya. Kedua, supaya kita bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi suami istri harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, dan di antara bentuk ketakwaan seorang suami adalah selalu mengokohkan kehidupan rumah tangga untuk saling ingat mengingatkan dan membina kehidupan rumah tangganya berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, Nasai dan Ibnu Majah menceritakan Bu, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada seorang suami yang apabila dia bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah itu sering saya itu Sering bangun malam. suami saya bangun malam, istri saya bangun malam. Oh gitu. Ngapain? Nah itu tadi ngomong bangun malam. Ini bangun malam ngapain? Dengerin dulu belum tuntas bangun malam. Ngapain ini tunggu dengerin? Lah saya udah kesana aja. Jadi bangun malam aja, Masya Allah.
Jadi dalam hadis tersebut semoga Allah merahmati seorang suami yang apabila dia bangun malam untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud dan kemudian dia membangunkan istrinya untuk juga bersama melaksanakan sholat sunnah tahajud, dan apabila istrinya tidak bangun dipercikan air ke mukanya. Aduh, hebat. Kapan? Kok Pernah begitu? pernah Pak? Ngapain? Jam 2 tengah malam. Nah, Saya bangun. terus? Istri saya tidur. Saya bangunin. Nggak bangun-bangun. Saya tarik kakinya Pak Ustaz. Itu mah nggak muasyarah bil ma'ruf dengan cara yang baik-baik, bukan. Jolim itu. Masa bangun bini main tarik aja di kaki. Jadi dipercikin. Jangan, percikin airnya. Tanda kasih sayang bangun. Kalau dibangun nggak bangun-bangun juga. Kalau dibangun nggak bangun, percikin air dikit. Mama, ini air bangun. Ribut gitu. Begitu banyak mau bangun, ya papa aku bangun. Dipindah ke sebelahnya tidur lagi. Contohnya begitu kali. Ya gitu, kagak. Terus Dan Allah akan merahmati seorang istri Masya Allah. yang apabila dia bangun malam untuk melaksanakan sholat sunat tahajud, kemudian dia membangunkan suaminya untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunat tahajud. Jadi saling mengingatkan Pak ya. Itu kunci untuk kita bisa mewujudkan rumah tangga yang samawa, Benar, Pak. sakinah, mawadah, warahmah. Yang kedua tuh cakep. Cakep Pak, pernah Pak. Istri saya bangun saya juga Pak tengah malam. Bapak bangun, saya nggak bangun. Dia teriak, Bapak uang belanja, Bapak belum dikasih. Bangunin minta uang belanja. Kita mau belanja tengah malam. Makanya kalau uang belanja tuh dikasih tepat waktu, jangan sampai ngebangunin minta uang belanja, habis gajian kasih, dapat duit kasih. Kalau perlu sebelum diminta dikasih. Ya sama kasih semuanya. Ngasih apa? Saya kalau gajian saya kasih, ada orang lewat saya kasih. Kasih orang. Jadi dikasih lewat orang. Oh, orang boleh lewat maksudnya Orang dikasih. boleh dikasih, Oh, ya. iya. Saya Susah sekarang ngomong Ustaz. begini mah. Nggak paham. Jadi orang lewat dikasih. Kalau lagi habis gajian. Iya. Nah gini Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya kan di rumah sering mengingatkan saya Pak Ustaz. Betul. Nah, Bapak katanya tadi ada tamu yang datang mencari Bapak. Tolong bayar rezeki ya. Bukan mau nagih utang. Kan gitu. Nah, terus saya pesan sama istri saya, Mak, nanti kalau ada tamu, ini pesannya sama istri nih. Bilang saya nggak ada, begitu Pak. Jadi kalau ada orang yang mau nagih utang, kalau nama suami istri, suruh bilang suami nggak ada gitu. Nggak nagih utang. Ngapain? Meminta bayaran. Oh iya sama juga itu, minta bayar nagih utang itu. Nagih utang. Iya kan saya kan ini belum ada. Saya bilang istri saya, Mama kalau ada nagih utang nyariin, saya biasanya kalau keluar kota nih. Itu gimana? Boleh ya? Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Nah itu saya ingatin. Kalau istri itu mengingatkan suami karena belum bayar utang, ada orang nagih utang, istri udah bener. Mengingatkan suami yang belum bayar utang karena ada yang mau nagih. Suami tidak boleh ngajarin istri berbohong. Baiknya kalau memang belum ada uang, ada yang nagih utang datang ke rumah, temuin, ngomong baik-baik, belum bisa bayar utang karena belum ada uang, minta tempo, jangan ngajarin istri bohong. Oh, misalkan ada nagih utang, kita jangan menghilang. Itu jangan. Jangan kasih tahu istri ngebohongin. Jangan. Kita temuin. Temuin. Contohnya Bapak nagih nih. Betul. Bapak nagih. Sambil Bapak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana utang? Oh, Bapak mau utang Pak? Bayar utang. Hah? Bayar utang. Pak, mohon maaf Pak. Saya belum bisa bayar utang ya. Nggak bisa. Minta maaf. Ini kontrakan 4 bulan belum dibayar nih. Udah pergi sana keluar. Ya udah, ambil aja dulu lah kontrakan. Jadi gimana Pak? Jadi gitu hadapin dulu kayak gitu. Udah tapi ngomong baik-baik. Saya mohon maaf Paham? Pak, saya belum bisa bayar utang. Kan pasti yang mau nagih. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada uang bayar ya. Makasih Pak. Iya. Enak nggak? Enak. Utang lagi boleh Pak? Oh. Aduh, susah tukang hobi utang nih. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga Bu, supaya kita bisa menuju rumah tangga yang samawa adalah mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak. Ya, jadi kan masing-masing suami punya kewajiban kepada istri, tapi juga punya hak dari istri. Istri juga punya kewajiban terhadap suami, walaupun istri juga punya hak. Yang terbaik adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih mendahulukan kewajiban kita kepada pasangan kita daripada selalu banyak menuntut hak.
Sebab apa? Tuntutan-tuntutan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga itu dapat menyulut api perpecahan di antara pasangan suami karena banyakkan tuntutan-tuntutan. Apalagi kalau seorang istri menuntut dari suami sesuatu yang tidak bisa dipenuhi, sesuatu yang di luar batas kemampuan suami, itu akan menjadi bibit perpecahan, bibit pertikaian yang pada akhirnya bisa saja menjadi berbuah kepada perceraian. Jadi utamakan dulu kewajiban, baru menuntut hak. Jangan banyak menuntut hak sementara kewajiban diabaikan. Kalau orang yang banyak menuntut hak tapi lupa sama kewajibannya, itu sama juga dengan orang yang egois, mau menang sendiri. Gitu. Gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya. ini saya pernah kondangan nih, pulang kondangan Pak Ustadz. Istri saya minta haknya Pak Ustadz. Begitu. Kenapa Iya. ya? Haknya kan patah. Haknya patah nih. Lagi undangan. Pulang kondangan. Haknya patah. Terus? Saya penuhin kok haknya loh Pak. Itu Masa mah hak bisa? sepatu kali itu mah. Beda itu hak sepatu. Lah itu kan bisa betulin haknya. Iya itu hak sepatu. Ini hak yang menjadi haknya istri. Apaan tuh? Iya. Hak istri apa? Banyak. Itu hak sepatu kan haknya Itu istri. hak sepatu bukan hak yang dimaksud. Aduh susah. Lah kenapa haknya dibawa-bawa? Nah iya itu mah kalau keundangan hak sepatu. Wow, kenapa, gantiin, beliin sepatu yang baru, itu kewajiban suami, menjadi haknya istri. Hak sepatunya istri. Oh, Itu saya paham? pikir mah itu cuma hak sepatunya doang betul. Itu hak sepatu ya. Oke. Terus yang keempat Pak, gimana tuh Pak? Keempat, kita saling menutupi kekurangan Bu antara satu dengan lainnya. Ya, karena apa? Setiap manusia kan pasti memiliki kekurangan, ada dan ada kelebihannya. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Ya, suami ibu-ibu nih, dia punya kekurangan, tapi banyak kelebihannya. Ibu juga sama, di mata suami pasti ibu tuh ada kekurangannya, walaupun lebih banyak kelebihannya. Yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga adalah bagaimana bisa masing-masing saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Kan Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Unna libasul lakum wa antum libasul lakum. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Ibu pakaian suami, suami pakaian ibu. Jadi fungsi pakaian adalah bagaimana pakaian itu bisa menutup aurat, sehingga dapat dipahami bahwa suami istri hendaknya saling menutupi kekurangan satu sama lainnya. Suami yang baik adalah suami yang dapat menutupi aib istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri yang baik adalah yang bisa menutupi aib dan kekurangan suaminya. Loh, Ustaz, saya belum paham nih. Itu yang dimaksud pakaian suami adalah pakaian istri, pakaian istri, pakaian suami. Betul. Nah, kalau istri saya nih Ustaz, pakaian saya, kan pantas. Masa saya pakai pakaian istri? Ya, kok mana Pak? Biasa. Ya kan? Gimana tuh? Susah ya. Ya kan tadi orang bilang pakaian suami, pakaian istri, pakaian istri, pakaian suami. Istri saya pakai kemeja saya pantas, masa saya pakai long dress? Gimana itu? Jadi kalau kita ngundang MC orang kampung begini nih. Jadi kita memahami pakaian itu, jangan pikiran kita kepada pakaian yang ada lengan kiri dan kanannya. Yang namanya pakaian lihat fungsinya. Apa sih fungsi pakaian? Menutupi aurat. Gitu, menutupi aurat kita. Supaya apa? Satu dan lainnya saling membaguskan dan saling menutupi kekurangan-kekurangannya. Jangan kita buka aib. Ibu-ibu buka aib kepada suaminya ketika ngobrol sama tetangganya. Wah, suami gua mah payah, nyari duitnya dikit banget, dapat separuh diumpetin separuh. Dia buat ini kali itu traktir cewek yang lain. Dibuka. Itu jangan dibuka Nggak aib. boleh, itu Tapi aib. tetangga saya, suaminya aib dibuka-buka. Apa yang buka? Aib, tuh suami saya aib. Suami saya aib. Namanya aib. Itu namanya aib. Aib itu celah. Aib itu adalah sikap buruk Yang ada pada ngomong, seorang. saya pikir mah aib nama suaminya itu aib suami saya. Itu Suaib namanya panggilannya aib. Iya. Oh begitu. Baik Jadi, Bang.
dalam rumah tangga memang suami istri itu harus masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi kita harus saling menghargai bagaimana seorang suami menghargai kekurangan yang ada pada istrinya, bagaimana seorang istri yang selalu menghargai kekurangan yang ada pada suaminya ya. Sehingga apa? Ketika seseorang sedang menyerahkan pengantin, ini ada kesalahan nih. Kan saya menyerahkan pengantin, kan ada tuh kalau mau ada pernikahan tuh. Oh, orang menikah ini kan nih. Ngesrah-serah. Saya serahkan bersama ini pengancalon mempelai pria seutuhnya. Itu salah tuh. Itu seutuhnya aku salah, Pak Ustaz. Nggak salah. Ya, sekarang pengantin pria mana ada yang utuh sih? Saya pengantin pria nih. Ya, ini pengantin pria waktu mau nikah. Waktu mau nikah, santri. Baik, Bapak Ibu, saya serahkan pengantin pria, calon mempelai pria seutuhnya. Wah. Masih utuh nggak? Ya. Nah. Udah nggak utuh kan waktu nikah? Cuma bibirnya doang potong. Iya, udah dibuang dikit. Iya. Jadi kagak utuh, nggak boleh kita. Saya serahkan pengantin pria seutuhnya, tapi udah ada yang dibuang dikit. Gitu baru bener, ya? Baru sadar tadi saya baru lihat. Oh gitu. Berarti saya kagak utuh nih. Kagak utuh, udah ada yang dibuang dikit waktu kecil. Pak Ustaz, oh masuk ya. Pak Ustaz utuh juga. Sama. Gitu. Baik, ibu-ibu. Bisa aja dah. Ini supaya kita mewujudkan rumah tangga yang samawa, kita harus saling menolong dan saling sayang menyayangi. Saling tolong menolong sudah merupakan kewajiban setiap muslim. Terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri sudah pasti wajib saling tolong menolong. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam berbuat kemaksiatan dan dosa. Masya Allah. Ya, kecenderungan rasa sayang kan bagi suami pada istri ya merupakan fitrah. Harus memiliki rasa kasih sayang. Lewat kasih sayang antara keduanya itulah yang diciptakan oleh Allah, sehingga suasana akan terasa sejuk dalam kehidupan rumah tangga karena adanya saling sayang dan menyayangi. Ada saling memberi, bukan meminta, saling mengerti, bukan pengen banyak dimengerti, saling memahami, bukan untuk minta dipahami, saling mengoreksi, bukan mau menang sendiri. Itu prinsip dalam kehidupan rumah tangga. Jadi saling memahami Pak Ustaz ya. Betul. Oh, istri saya paling paham sama saya. Paham kenapa? Paham kalau nggak pernah dikasih uang belanja. Oh, karena nggak punya duit gitu ya? Lagi kosong. Namanya pengertian. Kita dia ngerti, Mak, usaha lagi kosong nih. Benar, namanya Mama pengertian. ngerti. Itulah yang istri yang disebut qanaah. Istri saya ada, iya Pak, saya juga ngerti usaha kamu lagi kosong. Mak, Pak, ini kopinya diminum. Saya bilang, Mak, kok pahit? Itu patah dangdang, paham? Makanya kasih duit dong, diusahain. Jadi saya dia kesel. Iya, itu Pak, bentuk qanaah. dia bilang, Pak, ini kopi. Dia paham, saya paham. Dia minum pahit, Pak. Itu apa? Itu korekan patah dangdang, Pak. Oh, Berarti suami juga harus qanaah, terima apa adanya. Kalau dibikin kopi yang mudah gitu, telan aja pahit-pahit ya. telan mata soek, kalau patah dangdang. Telan. Wah, itu bukan mahal, Pak. Oh, gitu. Jadi kita sama istri saya memahami Pak Ustaz ya. Jadi kedua-duanya harus harmonis, saling santun, ya kan Bu ya? Benar ya Bu ya? Ya. Sehingga kita menjadi keluarga rumah tangga yang samawa. Ustaz tahu arti samawa? Tahu lah. Jelas tahu, ada guru saya. Ya, baik Bu, Ustaz silakan Ustaz duduk dulu. Alhamdulillah, baik duduk nih. Nah, baik Bu, tadi telah kita simak tausiah Bapak Ustaz kita mengenai bagaimana kehidupan rumah tangga, bagaimana pakaian suami, bagaimana hak suami, bagaimana hak istri yang patah. Udah saya betulin tadi. Ya. Jadi semuanya harus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang artinya kita saling rukun. Bukan saja di dunia di rumah tangga dengan sakinah mawaddah, tapi juga hakiki di hari kita nanti akan bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga? Saya nggak mau Bu, saya nggak mau. Kenapa? Syarat masuk surga pertama adalah maaf. Dalam surga luar. Saya belakangan. Kalau ntar mau ntar. Hah? Nanti kalau udah mati mau masuk surga. Itu mah jangan tanya itu mah. Baik Bu, sekarang waktunya kita di acara Tentang Islam ini, yaitu acara yang pertama adalah ada penanya. Ibu siapa yang bertanya Bu? Mana pertama? Bu ada bertanya di sini ada mana? Oh iya Bu, saya.
silakan boleh diri Bu. Boleh. Saya dulu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyejuk iman. Saya Silvi, yang saya mau bertanya, Ustaz. Ini ada dalam kehidupan yang dan biasanya ada pasangan yang pada saat dia menikah, gitu ya, itu mengadakan pestanya sampai besar-besaran, sampai meriah, gitu ya, sampai bulan malam, sampai bulan madunya juga luar negeri mana gitu ya, karena ternyata dari ekonominya gitu ya Pak ya. Maksudnya kesehariannya juga kelihatannya ekonominya berlebih, hidupnya mewah, tapi hubungannya itu selalu berselisih, bertengkar, tidak harmonis gitu ya kalau saya. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana sih sebenarnya kebahagiaan dalam rumah tangga itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tadi dari Ibu siapa Bu? Ibu Silvi ya Bu. Pertanyaan yang baik. Pak Ustadz, Ya, siap. saya pertegas lagi pertanyaannya. Ya. Ketika dia dalam rumah tangga, Ya. mau ngawal rumah tangga, kayak gitu Bu ya. Kehidupannya bahagia. Dia bahkan mengadakan pestanya 7 hari 7 malam. Sampai kebanjiran juga, kebanjiran 7 hari 7 malam. Itu, 7 hari 7 malam pestanya Bu ya. Itu kalau manggil Ustadz 7 hari 7 malam ceramah sanggup Pak? Ceramah? 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam. Rakus amat. Setelin aja kasetnya, jangan diputar berhenti. Iya, kaset. Nah, jadi pertanyaan gitu Pak Ustadz. Sampai dia halimun, tahu halimun Pak Ustadz? Sampai di jalan-jalan ke luar negeri, kan kelihatan bahagia. Harta ini punya, harta ini punya. Kelihatannya mewah, bahagia, tapi kehidupannya nggak tenang. Itu mau ditanyakan gitu Bu. Begitu. Apa solusinya Pak Ustadz? Tolong dijawab Pak Ustadz, apa saya yang jawab? Makin. Baiklah Bu Silvi, karena saya semua kiri maka akan saya jawab Pak, silakan. Bukan diterusin. Ya jawablah, saya bisa. Baik, pertanyaan yang luar biasa bagus. Berangkat dari kondisi keadaan yang mungkin banyak kasus seperti itu. Ada pasangan yang ingin masuk ke rumah tangga, ketika pacarnya luar biasa indahnya. Ketika ingin memasuki pernikahan luar biasa bahagianya. Ya, ketika mungkin berbulan madu, 7 hari 7 malam dia keluar negeri. Ya, bahkan ketika jalan berdua, dia berprinsip kayaknya dunia milik berdua. Ya, yang lain pada ngontrak. Gitu ya. Rumah tangga juga kelihatan rumahnya mewah, mobilnya megah, tapi maaf, nggak bahagia ternyata hidupnya. Gimana sih letak bahagia itu? Maaf Bapak Ibu, kebahagiaan itu bukan diukur dari bagaimana kondisi ketika dia akan masuk rumah tangga. Lagi pacaran mah asik-asik aja, happy-happy saja. Lagi pacaran, belum buka kartunya. Lagi berdi pelaminan, raja sehari, gimana kurang indahnya. Apalagi sampai 7 hari 7 malam, ya, duduk di pelaminan, girang dan bangga. Lagi bulan madu, luar biasa. Ya, tapi bukan itu ukuran bahagia. Ukuran bahagia juga bukan dari segi banyaknya harta, rumah mewah, mobil yang bagus, bukan. Kebahagiaan juga bukan dari tingginya pangkat dan jabatan. Berapa banyak orang yang pangkat dan jabatan tinggi, seorang suami yang akhirnya berakhir di jeruji besi. Juga kebahagiaan bukan dari segi ketenaran. Berapa banyak orang yang hidup tenar, ternyata kehidupannya sangat syarat dan penuh dengan fitnah. Ya, kita kan sering kali tuh ya nonton TV. Ya, berapa banyak kasus di dunia artis saling fitnah, dia orang yang tenar, kaya raya, popularitas tinggi, tapi ternyata kehidupannya saling penuh dengan fitnah. Ya, bukan itu ternyata letak kebahagiaan. Jadi kebahagiaan sesungguhnya dalam kehidupan rumah tangga ketika pasangan yang telah membuktikan dia mampu mengarungi kehidupan rumah tangga sampai ke pantai tujuan. Apa tujuannya? Dia mampu menghadirkan keturunan putra-putri yang soleh dan soleha, yang menjadi penyejuk mata memandang, kemudian mulia kehidupannya di dunia dan di akhirat, sehingga menciptakan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi lihat kehidupan rumah tangga itu, kalau dia ternyata selamat, aman-aman, tentram, damai saja,
ternyata lahir dari rumah tangga itu keturunan yang soleh dan soleha, melihatnya sejuk ke anak-anaknya, menjadi penyelamat hidup dunia akhirat, itu ukuran kebahagiaan sebuah kehidupan dalam berumah tangga. Tapi coba maaf kalau pasangan suami istri punya anak, anaknya mengalir setengah mati, ya, jadi anak nakal yang nggak mau sholat. Oh, kehidupan rumah tangga seperti baitin nar, kehidupan rumah tangga itu seperti neraka. Jadi ukuran bahagia kalau kita merasa walaupun hidup sederhana, kok nyaman, tentram, adem, ayam, kita punya anak, ada cucu kita soleh dan soleha, kita memandangnya saja sudah memberikan hiburan buat diri kita. Apalagi nanti kelak menjadi selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Itulah kunci bagaimana kita menciptakan rumah tangga yang bahagia. Begitu. Jadi begini Ustaz, harta, kemewahan, itu, jabatan apapun itu bukan merupakan inti Ustaz ya? Bukan ukuran. Jadi ukuran yang benar adalah ukuran saling yang tadi Ustaz jelasin, mencintai, menyayangi Allah Subhanahu wa benar. Sudah jelas Bu Silvi ya? Sudah jelas jawaban saya Bu? Sudah? Jawab itu. Jawaban saya sudah saya nanya. Saya nanya udah jelas jawaban saya. Udah jelas dah. Umur ini orang ya. Baik, sekarang selanjutnya ada saya mau bertanya lagi Bu. Ada pertanyaan lagi Bu? Apa? Silakan Bu, berani Bu. Diri Bu. Ya. Kenalin namanya Bu, nama suaminya udah seperti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudut dakwah Islam. Penyusup iman. Nama saya Ibu Nurti. Nama saya Soleh. Ini Pak Junedi. Junedi. Ya. Terus Bu. Jadi Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, kita sangat menginginkan, kita semua menginginkan rumah tangga yang bahagia. Tapi kadang-kadang tidak mulus. Tak ada aja godaan itu. Sebenarnya hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kehidupan kita agar bahagia gitu. Hal apa saja yang dapat mempengaruhi kebahagiaan kita dalam mengarungi rumah tangga Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Murni dari Majelis Taklim Islam sangat baik sekali. Begini Ibu Murni, dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya adalah bagaimana agar mulus rumah tangga kita seperti yang kita inginkan, yang seperti yang kita idamkan. Bagaimana? Pak, jawab gimana? Jawab. Terusin. Gimana pengaruhnya? Gimana jawab Pak? Jawab. Semangat banget ngejawabnya. Saya jadi pusing ngeliat tingkah lakunya. Mimpi apa? Saya dipasangin sama MC model begini. Mimpi literasi. Tapi model langka sini nggak ada lagi nih yang begini. Baik, pertanyaan yang bagus. Faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita yang bahagia? Dasarnya hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ada 4 pilar nih yang harus hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita supaya rumah tangga kita bahagia. 1, istri atau suami yang setia. Ya, jadi ibu punya suami setia, sayang banget sama ibu. Ya, setia bukan hanya di depan ibu, bukan hanya di rumah, tapi setia juga walaupun ketika ada di kantor, di mana saja yang terbayang dan teringat adalah wajah ibu. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak yang berbakti, anak-anak soleh dan soleha. Punya suami setia, punya anak soleh dan soleha. Yang ketiga, kita tinggal di lingkungan masyarakat yang sehat. Ya, sehat dari segi lahir ya, maupun zohir, sikap perilakunya menunjukkan kita. Kemudian yang keempat, rezekinya halal dan dekat. Ya, halal dan dekat. Maksudnya apa? Karena kesetiaan seorang suami membuat hidup ibu jadi tenang. Ya, oh yakin suami ibu itu setia. Ibu suami pergi kemana aja kan nggak khawatir, tenang, yakin punya suami setia. Tapi coba kalau punya suami yang nggak setia, pergi ke kantor, ibu gelisah, jangan-jangan sana lagi ngobrol sama sekretaris ini, jangan-jangan pergi keluar kota cuma alasan doang, katanya sama si dia, nggak tenang. Jadi harus setia di suami. Kalau kita yakin setia, suami setia akan menimbulkan ketenangan dalam kehidupan kita. Anak-anak yang soleh menjadi penyidik mata memandang, melihatnya aja udah enak tuh. Sikap tingkah laku anak kita nggak disuruh ngaji dia udah ngaji, nggak disuruh dia sholat sendiri, rajin ke masjid, sejuk kita mata memandang. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial kita yang begitu indah,
hubungan dengan masyarakat, aku saling menghargai, saling menghormati, dan kemudian rezeki kita, rezeki yang halal dan dekat. Udah halal, kalau nggak dekat kan susah juga, ya. Udah halal dekat, arti dekat gimana? Kita dapat yang halal, tapi kalau kasih kemudahan, nah, ya. Bayangkan kita dapat rezeki yang halal, tapi kok mudah banget nih Allah berikan kepada kita, ya, sehingga kecukupanlah kehidupan rumah tangga kita untuk memenuhi kebutuhan keseharian kita. Begitu. Jadi 4 ulangi. Ya. Baik Bu, boleh tadi sudah dijawab sama perwakilan saya. Oh, mewakili ya? Jelas dong. Siap. Siapa guru saya? Siap. Bapak. Jadi jelas Bu, ada 4 pilar yang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Pertama adalah suami istri yang setia. Betul? Betul, cakep. Wow, betul nih, Yang kedua adalah anak yang berbakti. Cakep. Habis disuruh sholat sendiri. Nggak disuruh makan sendiri. Nggak disuruh ngencing sendiri. Ya, kan dia udah dewasa. Iya, betul. Itu anak berbakti. Yang ketiga Bu, lingkungan yang kita punya sosial, rumah tangga yang bagus, tetangga yang sehat. Itu lingkungan sosial. Betul. Ya Kak? Betul ya Kak? Betul. Wah, asik juga. Yang keempat adalah kita mendekati rezeki yang halal. Dekat dengan rezeki halal. Bukan yang dekat yang rezeki punya orang diambil. Gitu Ustaz ya? Kalau ngaji begitu ngedengerin, jadi dapat. Yang betul. Tumben bener. Hah? Tumben bener. Ya itu tadi saya melihat Bapak. Oh, iya ngedenger jadi Ya. rekam tuh. Rekam. Oh. Jadi Bu Konde paham Bu? Paham? Begini mulu. Itu namanya paham bahasa isyarat. Oh, Tahu. bahasa sah. Oh. Kalau begini enggak. Oh. Kan oke. Gitu. Iya Pak. Kalau ditanya aki-aki, Ki mau kemana? Gini. Iya. Kan nenek, nek. Aki mau nikah lagi? Mau. Aki. Coba ibu tanya, nek masih dah nikah? Gitu. Iya. Kalau perempuan Beda. gini dulu Iya, ya. perempuan goyang, laki iya. Nggak Itu yang nambah. dibahas ah. Oh iya. Ya, itu tadi ya 4 pilar Bu ya. Pertama adalah kesetiaan. Ya Bu ya, saya ingetin dia ya. Saya ingetin Pak Ustaz, terus gua lupa dia. Gua lupa. Ya. Mana? Jangan lupa Pak Ustaz. Saya ingetin nih. Ingetin. Jangan diam. Ini orangnya. Jadi kita aja Bu. Baik, tadi ada 4 pilar bagaimana pengaruh rumah tangga. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan ketiga Bu. Saya Pak. Ya Bu, silakan Bu berdiri. Wah, Ibu ngomong dong di situ. Iya, silakan Bu. Diri Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Passwordnya Bu. Sudut Sudut Dawat Islam. penunjuk iman. Nama saya Nur Hasanah. Pak Ustadz tadi dari penjelasan yang Pak Ustadz terangkan antara hak dan kewajiban kita untuk menjadi istri yang taat kepada suami, pasti kita akan menjalankan semua apa yang dibilang suami saat. Tapi bagaimana saat kalau suami itu mengajak kita untuk mengajarkan itu satu belajar untuk bohong gitu. Misalnya tadi Ustaz bilang kita punya tanggungan sama orang, tiba-tiba orang datang ngajak-ngajak ke rumah lagi utang, bilang sama suami istri kita, bilang saya nggak ada, padahal kita lagi di kamar. Terus gimana seandainya ada seorang suami nih yang melarang kita nih untuk berhijab menutup aurat? Dia lebih senang kalau kita ini membuka aurat, nggak boleh pakai kerudung gitu kalau kita keluar rumah. Itu aja pertanyaan saya. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaan yang bagus ya. Tadi sudah jelaskan mengenai hak dan kewajiban, bagaimana istri suruh ngebohong, ya bagaimana istri tadi suruh buka hijab dan sebagainya. Jawabannya seperti ini. Pak, jawabnya gimana? Ayo wakilin. Baik Ibu, saya hari ini akan mewakili beliau karena saya dipaksa. Saya akan coba menjelaskan kepada penanya ketiga. Begini Bu penjelasannya Bu ya. Gimana Pak jelasannya? Coba deh, belum jelas. Wakilin. Jelas. Jelas. Baik, saya mewakili MC Wah. untuk menjawab pertanyaan Ibu ini. Bukan mewakili MC Pak.
mewakili pertanyaan ibu ketiga, Oh, menjawab. Iya. Tapi saya suruh mewakili. Wakil saya mah jelek banget saya. Baik, ada sebuah masalah dalam rumah tangga, seorang suami yang mungkin seringkali meminta istri untuk berbohong. Contohnya ya, ada yang lagi utang bilang suaminya lagi pergi atau enggak ada, kan ngajarin bohong ya. Atau ada suami yang ekstrim. Nah, kamu nggak usah pakai jilbab ya kalau lagi jalan sama papa biar kelihatan lebih cantik. Ya, padahal berhijab adalah wajib syariat. Pada prinsipnya, seorang istri wajib hukumnya mematuhi apa yang diinginkan oleh suami selama apa yang diperintah, apa yang diinginkan sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Tetapi ketika satu saat seorang suami memerintahkan kepada seorang istri sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, jawabnya adalah la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kamu taat kepada makhluk kalau perintahnya maksiat kepada Allah. Jadi kalau perintah suami itu kepada ibu itu udah jelas nggak benar, bertentangan syariat, ibu wajib nolak. Tapi punya kewajiban nolaknya itu dengan cara yang bijaksana. Berikan argumentasi, berikan jawaban yang menyenangkan, berikan jawaban yang bisa diterima, bukan saling ngotot, saling marah, apalagi kemudian berbalik memarahi suami. Akhirnya tidak akan ada jalan keluar, yang ada adalah peperangan dalam rumah tangga. Gitu, Pak Dewi. Ya, Bu, jelas ya Bu ya. Jadi kalau suaminya Bu nih ngajarin nggak bener, ya kan, buka hijab, kemudian suruh berbohong dan sebagainya, tolak Bu, ya, karena itu tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Gimana itu Pak nolak ya? Selama kamu si istri saya nih, ya. Kembali kali saya suami. Kamu suami saya. Yang buka jilbabmu yang. Saya perempuan. Kamu kelihatan lebih cantik kalau bersama aku dengan tidak memakai hijab. Gitu Pak jawaban. Saya istri dong. Iya. Oh, saya istri nih. Istri pakai hijab dong. Oh, pakai hijab. Pakai hijab. Pakai hijab. Pakai hijab nih. Istri nih pakai hijab nih. Lagi ngetes aja. Ini saya istri dong. Biasa. Papa, cantik dah aku pakai hijab Papa. Cantik. Iya Papa. Aku mau ke undangan kemana? Ada undangan Masjid Talim dari Ibu Aja Murni. Oh gitu. Bagaimana hijabnya Bapak? Gimana kalau buka hijab saja? Nggak mau. Kenapa? Aku lebih cantik berhijab Papa. Oh gitu. Cantik di mata manusia, apa cantik di mata Allah? Di matamu saya. Lulu hati suami kalau dibegituin. Begitu ya? Begitu. Oh gitu contohnya. Yang baik, gitu kan? Oh iya. Dengan kata-kata sayang. Suami kalau dibilang kata sayang itu udah langsung meleleh tuh hati. Gitu. Jadi kasih yang begitu Ustaz ya? Itu namanya ngaji. Iya. Ngaji ya? Bu jelas ya Bu ya. Nanti kalau suami ibu misalkan, Ma, ambil kopi, masal kemana? Bapak, aku nih kopinya aku sendiri Bapak. Itu dekat hati Bapak. Gitu ya Bu ya? Seperti yang saya dulu mau di hatimu. Ada. Saya kedodoran. Baik Bu. Tadi beranya pertama sudah selesai. Dan selanjutnya Bu, saya dapat kiriman pertanyaan nih Bu. Pak Ustadz, dapat kiriman pertanyaan Pak Ustadz. Dari mana? Nih dari pertanyaannya pertama, pertanyaan ada dari Ibu Nur Hayati. Saya baca Pak Ustadz ya? Boleh, bacain dah. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudut dakwah Islam. Ini pertanyaan datangnya dari Ibu Nur Hayati di Lampung. Rupanya beliau nyimak nih Pak. Minggu yang lalu, beberapa episode yang lalu menyimak acara Sudut Dakwah Islam sudah di Lampung. Yang bernama Ibu Nur Hayati. Begini Pak Ustadz. Pak, perkenalkan nama saya Nur Hayati dari Lampung. Saya tertarik dan sangat senang mengikuti tausiah Ustadz melalui YouTube Sudut Dakwah Islam. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Kata dia nih, dia nanya nih, Nur Hayati di Lampung, di Lampung nih. Saya pernah punya masalah Pak Ustadz. Masalah lu aja bukan masalah gue. Nah, jadi gini, saya punya anak laki-laki Pak Ustadz yang sudah dewasa. Saya mau jodohkan dengan anak teman saya yang perempuan, cantik, kaya, kedudukannya bagus. Tapi anak saya Pak Ustadz, ini dia ngomong nih, dia nanya nih. Tapi anak saya itu ngebangkang keras Pak Ustadz, nggak mau. Padahal
kami ingin memberikan kebahagiaan Pak Ustadz untuk anak kami. Ini kata Ibu Nurhayati di Lampung nih. Nah, Pak Ustadz, gimana jalan keluarnya? Karena saya nggak bisa keluar. Lewat pintu. Oh, lewat pintu. Ya. Tolong Pak Ustadz dijawab dan tolong diberikan tanggapannya. Nah, ini Bu Nurhayati denger nih, dijawabnya Pak Ustadz langsung ya Bu dari Lampung. Terima kasih Bu ya Lampung. Ya silakan Pak. Baik, Ibu Nurhayati yang ada di Lampung, terima kasih nanti telah mengikuti dakwah Islam melalui sudut dakwah Islam di konten YouTube-nya yang alhamdulillah berarti disimak oleh saudari ataupun kaum muslimin di kota-kota di luar Jakarta saja. Pertanyaan nanti sama dengan mungkin banyak orang tua mengalami punya anak laki-laki ingin dinikahkan dijodohkan kepada calon istri yang cantik kaya gitu yang baik-baik saja, niatnya orang tua baik ya, tapi kok ternyata mendapat penolakan dari anaknya nih gitu. Ibu yang baik dan menurut kita bisa jadi belum tentu baik menurut anak. Karena apa? Karena urusan cinta, urusan kasih sayang, urusan niat berumah tangga yang berbicara adalah hati. Menurut kita orang tua, pengen memberikan yang terbaik buat anak kita, dicariin tuh perempuan yang cantik menurut kita, dicariin yang kaya, keduanya baik-baik, kenalan kita. Tapi ternyata anak kita nggak suka, hati nggak bisa didustai dan hati nggak bisa dipaksakan. Mungkin strategi dan cara ibu yang kurang pas nih Bu Nurhayati ya. Jadi cara ibu yang harus bijak. Ketika kita punya niatan seperti itu, pakailah strategi yang jangan sampai ada unsur pemaksaan atau sengaja kita lihat ingin menjodohkan. Cobalah pakai strategi. Ketika mungkin kita udah punya calon nih dari keluarga yang baik, nah kita bicara baik-baik. Nah, kamu sudah waktunya berumah tangga. Ya, sudah punya calon belum Mak gitu. Ya kalau belum punya calon boleh dong Mama ngusulin kali calon yang Mama usulin itu cocok buat kamu. Kriterianya begini. Kasih dulu pengertiannya biar anak kita oh iya kriterianya bagus ini ya menerima. Baru tahap kedua bisa dengan menggunakan biodata, saling tukar biodata. Oh ternyata dari biodata kriteria cukup bagus nih, boleh diadakan pertemuan. Setelah pertemu serak, udah langsung dilamar tuh anak supaya bisa berumah tangga. Karena apa? Karena ketika kita ingin menjodohkan, anak kita belum kenal lebih dekat usianya, bagaimana kriterianya, bagaimana karakter si perempuan tersebut. Ya boleh bisa mengenal lebih jauh, bukan harus dipertemukan mereka saling mengenal. Kirim masing-masing utusan dari keluarga ini, mengirim utusan untuk menyelidiki bagaimana sih kehidupan si perempuan, bagus enggak akhlaknya, rajin enggak ibadahnya, anaknya anak siapa dan sebagainya. Begitu pula kebalikannya dari pihak perempuan mengirim utusan untuk menyelidiki bagaimana keadaan suami. Kalau ternyata berdasarkan syariat Allah yang utamakan agamanya ya, tunkahul mar'atu li'arba'an limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fajfar bijatiddin. Kalau kita ingin menikahi seorang wanita, nyariin calon buat anak kita laki-laki, cari perempuan yang bagus. Yang pertama adalah orang yang kaya, ya bukan harus kaya hartanya, tapi kaya potensi dirinya. Kemudian wali hasabiha, keturunannya orang baik-baik. Wali jamaliha, wajahnya yang cantik. Wali diniha, agamanya yang bagus. Fajfar bijatidin. Kalau empat-empatnya nggak ada, yang prioritas utama agamanya bagus. Kalau sudah kita berikan kriteria yang ada, bicara dengan baik-baik, insya Allah anak kita bisa menerima, nggak ngebanggang. Begitu Pak Soleh. Baik, Ibu Nurhayati tadi sudah dijawab oleh Bapak Ustadz Junedi bagaimana menangani anak ketika dijodohkan tidak mau, ngebanggang dengan baik-baik sesuai dengan syariat Islam. Dipertemukan bagaimana, bukan saja kaya Ustadz ya, tapi kaya hati, kaya ibadah Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, berikutnya ada penanya lagi nih Pak Ustadz nih. Ya. Penanya yang datangnya dari Ibu Dewi Wulandari di Semarang. Ya. Dari Semarang nih Pak. Dia kemarin kirim, baru kita baca sekarang Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut dakwah Islam. Pak Ustadz, kenalkan saya Ibu Dewi Wulandari. Saya mewakili Ibu Dewi Wulandari dari Semarang. Saya aktif mendengarkan
dan saya aktif melihat acara Pak Ustadz ya melalui konten YouTube Sudut Dakwah Islam. Bahasanya sederhana dan mudah dicerna. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Saya punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Anak saya yang perempuan, alhamdulillah Pak Ustadz, penurut, rajin sholat dan rajin ngaji. Tapi Pak Ustadz, anak saya yang laki-laki susah banget dibilanginya. Nah, pertanyaannya saya Pak Ustadz, gimana cara menangani anak saya yang laki-laki agar dia menjadi anak yang nurut dan soleh? Itu tolong Pak Ustadz dijawab. Pertanyaan dari Ibu Wulandari di Semarang. Ibu Wulandari, baik Ibu Dewi Wulandari, terima kasih Anda yang ada di Semarang juga telah menyimak konten YouTube Sudut Dakwah Islam ya. Dan pertanyaan yang sudah kami terima tentunya saya berikan tanggapan. Kasus Anda mungkin juga banyak kasus yang lainnya, seorang rumah tangga yang punya anak. Kalau orang pepatah bilang buah tidak semuanya mulus ya, punya anak walaupun banyak tapi bisa saja ada satu yang menjadi masalah. Itu pasti semua rumah tangga dalam kehidupan kita merasakan itu. Ini kasus Ibu Dewi punya anak 3, yang perempuan nurut, yang laki bandel minta ampun. Bukan berarti anak perempuan memang pasti nurut, ya jangan jadi ukuran. Iya pasti kalau anak perempuan mah gampang nurutnya, ibu-ibu yang ngomong perempuan, gitu ya, membelain kaumnya dong. Gitu. Kalau depan bapak-bapak, orang laki-laki juga nurut. Gitu. Jadi 2 perempuan nurut, bagus, patuh, sholatin salat, tadinya ini yang laki ini bandel banget, gitu ya, disuruh gaji susah dan sebagainya. Gimana jalan keluarnya? Waktu di episode yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Ada 5 metode kita mendidik anak nih. Ya. Kata Dr. Abdullah Nasirullah, seorang ulama pakar pendidikan Islam. Jadi kalau kita punya anak, kita introspeksi. Kenapa nih anak nggak nurut? Oh, cara kita yang salah. Diajarkan caranya kemana? 1, kita harus ngasih keteladanan. Kalau nyuruh anak, berarti diri kita dulu yang ngelakuin. Nak, kamu sholat. Ibu di sholat belum? Ibu mantar aja. Nah, anak nggak bakal sholat. Sebelum nyuruh, ibu sholat dulu, habis selesai. Nah, ayo nak, ibu sudah sholat zuhur, kamu sholat. Namanya ibu dia memberikan keteladanan. Kemudian yang kedua, nasihat yang baik, berikan nasihat, kasihkan masukan-masukan, gitu ya. Ketiga, dialog dong, harus dekat dengan anak, jangan ibu sama anak jaraknya jauh banget, mau ngomong aja takut, ya. Karena nggak ada perhatian ataupun jauh, jangan. Nanti anak mencari pelampiasannya, mencari ibu baru di luar sana, ya. Jadi harus dialog, sering-sering berdialog. Kemudian yang keempat, dengan pembelajaran. Sedini mungkin anak kita biasakan melaksanakan sholat dari sejak kecil. Kenapa sudah gede bandel ataupun nakal susah banget? Salah kita mungkin Bu, anak gak kita biasain melaksanakan ibadah sholat dari usia 7 tahun. Karena kata Nabi, suruh anakmu sholat 7 tahun, pukul kalau usia 10 tahun belum juga mau sholat. Dari kecil gak kita biasain. Udah umur 17 tahun baru kita suruh sholat. Anak gak biasa, susah, pantas. Kenapa? Ya Allah, salah kita. Karena kita gak mendidik anak kita dari kecil, gak membiasakan anak kita untuk sholat dari kecil. Ya sudahlah, itu sudah tidak bisa kita salahkan. Istighfar tobat kepada Allah. Ayo kita mulai didik anak tadi dengan berteladan. Terakhir, kalau kita mendidik anak dari sejak kecil, boleh ngasih reward atau hukuman. Hukuman artinya apa? Kalau kita punya anak nih, usia 10 tahun belum juga mau sholat, hukum. Pukul kata Nabi. Pukulnya dengan pukulan yang penuh kasih sayang, bukan pukulan yang menyakitkan. Kalau dia bagus punya prestasi, sholatnya rajin, ngajinya rajin, khatam Quran, kasih dong hadiah buat perasaan. Oh iya, saya dihargai mama gua nih, khatam Al-Quran, alhamdulillah dibeliin sepeda motor. Oh, kan girang rangsangan. Kalau masa anak-anak yang butuh perhatian dan rangsangan seperti itu, supaya ke depan dia sudah terbiasa dan lancar melaksanakan ibadahnya. Begitu Ibu Dewi jawabannya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, itu Bu Nur Hayati yang ada di Lampung, juga Ibu Dewi Wulandari yang ada di Semarang. Semarang. Iya, Ibu Nur Hayati kan dari Lampung, yang tadi penanya pertama. Yeah. Saya masih ingat Bu. Yang kedua, Ibu Dewi Wulandari, Bu, dari Semarang, Ibu Bapak. Ya, saya jadi kayak topeng monyet. Ya,
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu silakan Ibu yang mau bertanya boleh nanti di sesi berikutnya. Juga ibu-ibu masih tahu di mana saja Anda berada yang ingin bertanya silakan layakan di WA di sini. Namun jangan lupa Bu, dukung acara kami, jangan lupa di acara YouTube kami yaitu Dakwah Islam yaitu Semenjak Iman. Tolong didukung di acara YouTube kami dengan cara di like dan komen ya. Nah, itu jangan lupa semua saja di mana saja berada. Juga pada ibu-ibu bapak yang ingin bertanya silakan layakan pertanyaan Pak Ustadz ya. Ada kami akan menjawab di episode berikutnya dan kalau perlu kami akan adakan layanan live langsung untuk penanya. Terima kasih ibu-ibu. Pak Ustadz, kita akhir acara ini dulu ya Pak Ustadz ya. Iya, langsung tutup dah. Baik, Udah terima kasih mengasar. ibu-ibu ya, terima kasih ibu-ibu di taklim yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih, semoga ibu dengan kehadiran ibu pengajian kita ini menjadi berkah. Dan ibu dapat keselamatan dan juga ibu sepulang dari sini akan lebih disayangi oleh suami-suaminya. Banyak orang suami-suaminya disayangi oleh suaminya, gitu Bu. Ya sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada Bapak Guru dari SMK Islam Asada Kabudiyah di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Muhammad Arif selaku Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam Asadatul Abadiyah, yaitu dalam tentunya setiap acara beliau selalu menghadirkan acara kita di acara konten sudut dakwah Islam. Termasuk saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Asna Ismail, Ibu Haja Umi, terima kasih atas kehadirannya Umi sementara Umi ya. Terima kasih Umi. Ini anak Umi, tetap saya titip Umi ya. Biar jangan bandel saya, biar jangan bandel saya. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang sudah hadir di sini kami. Dan saya akhir kata dari pembicara mengucapkan mohon maaf beribu kata kepada ibu yang sudah saya melakukan kesalahan baik kata-kata saya pribadi maupun tingkah laku saya tadi. Ini hanya sekedar syiar Islam dan Islam, tidak lain tidak bukan agar syariat Islam kita, agar syariat kita Islam menjadi merambah mengaruhi daripada budaya-budaya barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama.